selamat malam semuanya. Ini aku Tira dari tim community yang bakal nemenin teman-teman Wiranilo semua buat belajar berwirausaha sambil mengenal Lemonilo. Kita masuk ke acara utama kita, itu akan ada presentasi dari Kak Sinta. Mungkin aku sambut dulu Kak Sinta. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Shinta Nurfauzia. Saya adalah co-founder dan co-CEO dari Lemonilo. Mungkin di sini saya pingin sharing aja. Sebenarnya ini juga bukan seminar atau kuliah. Di sini saya diminta oleh tim untuk sharing ke teman-teman sekalian mengenai latar belakang Lemonilo, historinya Lemonilo, dan mungkin nanti kita akan masuk juga ke tanya jawab. Jadi saya singkat aja, nggak lama-lama, supaya bisa kasih waktu ke rekan-rekan semua untuk bertanya jawab. Namun sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Wiranilo semua karena mau bergabung ke programnya Wiranilo, ke program Lemonilo yang paling baru untuk memperkenalkan produk-produk sehat ke seluruh masyarakat Indonesia. Besar harapan kami bahwa kesuksesan akan menjadi masa depan dari semua rekan-rekan Lemonilo, Wiranilo. Terima kasih, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi di sini saya mau menceritakan, Lemonilo itu sebenarnya berawal dari suatu harapan. Lemonilo sendiri didirikan oleh 3 orang co-founder, ada saya dan kemudian ada 2 rekan saya, Ronald dan Johannes. Dan Lemonilo sendiri itu didirikan di 1 Oktober 2016. Jadi sebenarnya cukup lama. Mungkin banyak rekan-rekan di sini yang baru mengetahui Lemonilo dari tahun ini, tapi sebenarnya perjuangan Lemonilo sendiri sudah cukup panjang sejak dari tahun 2016. Selanjutnya. Nah, di sini saya mau memperlihatkan awalnya Lemonilo itu sebenarnya adalah suatu perusahaan yang sangat kecil, suatu startup yang memang bisa dibilang kita mulai semuanya dari sendiri. Bahkan dulu namanya Lemonilo itu bukan Lemonilo, dan kita tuh sempat mencari bisnis model berbagai macam, tapi memang kami sudah memutuskan bahwa kami ingin berbisnis bersama, dan visi kami adalah kami ingin memberikan kontribusi melalui jalur kesehatan. Kalau di sini teman-teman lihat, ini awal dulu ya kami buka kantor, bahkan kami memang angkat kursi semuanya juga sendiri, nggak ada orang yang bantuin. Jadi benar-benar semuanya dimulai dari awal. Pertama kali Lemonilo di launch ke publik juga sebenarnya lewat bazar yang kecil aja gitu. Jadi nggak seperti sekarang yang memang kelihatannya sudah bisa iklan, sudah bisa segala macam. Tapi kalau kita flashback ke 2016, benar-benar kita juga melihatnya ini tuh nggak nyangka gitu ya bisa sampai seperti ini, karena dulu tuh rasanya aduh modal aja tuh susah gitu. Mungkin next. Ya, jadi kalau rekan-rekan Wiranilo lihat ya, Lemonilo awalnya tadi kantornya di ruko kecil, kemudian kami angkat semua sendiri, sampai akhirnya dimulai dari tahun ini Lemonilo sudah menjadi brand yang memang sangat bisa dibanggakan, dan kami sendiri juga di Lemonilo bersama-sama Lemonin membangun ini bersama. Dari mulai kita saat ini bisa punya brand ambassador, kita bisa melakukan aktivasi di mana-mana, bisa ada billboard, produk Lemonilo juga diterima oleh masyarakat, sehingga akhirnya kami juga ingin kembali mengajak rekan-rekan semua yang memang mungkin sebelumnya sudah merupakan bagian dari komunitas Lemonilo untuk kembali mengajak lebih banyak lagi masyarakat Indonesia menjalankan hidup sehat melalui produk-produk Lemonilo. Selanjutnya. Nah, tadi saya mungkin mau cerita sedikit ya mengenai apa sih nih Lemonilo. Jadi kalau ada orang ketemu sama saya itu banyak yang cerita,
ini lemonilo kok namanya aneh sekali ya. Lemonilo ini tuh sebenarnya apa sih gitu kan? Kenapa sih namanya lemonilo? Jadi sebenarnya dulu kalau flashback ke tahun 2016, waktu kita pertama kali bikin usaha, kita juga nggak tahu nih mau namanya apa. Tapi kita kembali ke misi kita, yaitu lemonilo ini kan didirikan dengan misi untuk membuka akses hidup sehat. Makanya karena itu lemonilo itu sebenarnya merupakan suatu perjuangan, suatu awal gitu. Nah, makanya kita waktu itu sebenarnya bikin survei, kira-kira namanya yang untuk menyatakan perjuangan kita ini apa ya? Dan waktu itu kita pilih pemikirannya gini, kita pingin dasar kata dari nama brand kita ini adalah produk yang kira-kira dinilai sehat oleh masyarakat Indonesia. Waktu itu kami ada survei dan ada beberapa produk yang dinilai sehat, termasuk lemon. Dan kemudian ada jahe, ada olive, atau zaitun, dan lain-lain. Jadi waktu itu kita bikinlah survei kecil-kecilan untuk tes nama. Dari mulai lemonilo, lemonola, ginger lemon, java lemon, sehingga akhirnya yang menang adalah lemonilo. Tapi lemonilo sendiri artinya adalah pahlawan kesehatan. Berasal dari kata lemon dan nilo. Nilo artinya adalah victory atau kemenangan yang mengandung arti kepahlawanan, berasal dari bahasa Greece dan Celtic. Jadi lemonilo sendiri artinya adalah pahlawan kesehatan, yang filosofinya merupakan awal untuk diri kita yang lebih sehat dan hebat. Jadi lemonilo itu sebenarnya diciptakan untuk memecahkan permasalahan. Kami dulu waktu membuat lemonilo sempat melakukan pemikiran yang panjang, kira-kira Indonesia ini kebutuhannya apa. Dan kami melihat dari tidak adanya keinginan masyarakat luas untuk melakukan hidup sehat, maka timbullah masalah-masalah kesehatan. Ini masa sebelum corona ya, waktu itu kita melihat bahwa ada 3 penyakit yang sebenarnya itu menjadi momoknya Indonesia, yaitu stroke, penyakit jantung, dan diabetes mellitus. Dan bahkan kalau kita lihat biaya BPJS yang harus ditanggung pemerintah di tahun 2019 untuk 3 penyakit ini itu sebenarnya sampai 400 juta US dollar. Jadi sebenarnya sangat-sangat costly sekali atau sangat-sangat mahal sekali ternyata untuk tidak hidup sehat. Nah, jadi lemonilo diciptakan dengan misi untuk membuka akses hidup sehat bagi siapa saja. Visi kami adalah kami ingin menjadi brand sehat nomor 1 di Indonesia, dan kami ingin membuat hidup sehat menjadi sesuatu yang normal di Indonesia. Jadi mungkin kalau dulu kita dengar orang ya sebelum ada lemonilo, kira-kira bahasanya adalah, aduh, gue pengen diet nih, saya pingin diet, jadi lagi pengen hidup sehat, pingin nurunin berat badan, maka itu tidak menjadi sesuatu yang normal. Kalau normalnya, berarti sehari-hari kita memang melakukan hidup sehat. Baru mungkin di hari Sabtu atau Minggu kita bolehlah sekali-kali cheat day gitu ya, untuk makan yang nggak sehat. Kira-kira begitulah rekan-rekan Wiranilo. Nah, lemonilo sendiri punya misi dan visi seperti itu. Jadi yang kami lakukan adalah kami meyakini bahwa tidak bisa hanya dengan mensuplai dari edukasinya saja, tapi juga harus ada produknya untuk masyarakat Indonesia. Maka kami buatlah produk-produk lemonilo yang sebenarnya semuanya memiliki 3 DNA. Jadi produk lemonilo itu, sebagaimana yang rekan-rekan tahu, itu memang sudah bermacam-macam ya. Saat ini ada sekitar lebih dari 40 produk varian, nggak cuma mie instannya aja, walaupun mungkin yang paling terkenal adalah mie instan. Dan semua produk ini itu memiliki 3 DNA. Yang pertama adalah alami. Alami ini alami dan sehat. Nah, sehatnya dari mana? Karena sebenarnya lemonilo itu punya sekitar 100 bahan berpotensi bahaya yang kami larang. Mungkin nanti kalau ada waktu saya bisa share apa aja sih list dari prohibited ingredients-nya lemonilo. Tapi banyak, jadi nggak cuma MSG atau natrium benzoat saja. Yang kedua adalah harganya harus terjangkau. Terjangkau di sini maksudnya jangan sampai hanya orang-orang yang kelas atas saja yang bisa menjangkau produk-produknya lemonilo. Tapi semakin hari harus semakin terjangkau supaya semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses produk lemonilo. Dan yang ketiga harus praktis. Jadi harus bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kira-kira penyimpanannya tidak terlalu sulit.
gitu. Nah, ini mungkin bisa dilihat koleksi produk Lemonilo itu sebenarnya sudah banyak. Kalau di sini teman-teman lihat, rekan-rekan lihat ada mie instannya yang 3 rasa, dan sedikit informasi, kami juga akan mengeluarkan rasa baru di harapannya di tahun ini. Nanti kita tunggu dan kita doakan semoga bisa launching sesuai jadwal. Dan sebenarnya sudah banyak sekali juga, dari mulai minyak goreng, hand sanitizer, bumbu, rempah-rempah, snack, kecap, dan lain sebagainya. Nah, Lemonilo sendiri ini sebenarnya startnya tuh dari satu ya. Jadi kita waktu di tahun 2018 kita pindah ke kantor ini, yang sebelumnya kita masih di ruko. Jadi start dari satu kantor sampai akhirnya berkembang lagi warehouse-nya, gudangnya, sampai akhirnya ada di cukup banyak di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya bahkan Lemonilo juga kami mulai melakukan ekspor, dan kami melakukan pemasaran juga hingga ke Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat nama produknya adalah Lemonilo Ramen, yang kami keluarkan adalah isi mie instan sehat kami gitu. Nah, jadi bagaimana kami bisa mencapai ini semua? Nah, awalnya tentu tidak langsung dari iklan jor-joran, karena iklan jor-joran itu kan ya biayanya memang mahal gitu. Awalnya justru kami membangun komunitas, mulai dari perlahan-lahan. Awalnya banget nih ya di tahun 2016, mulai dari keluarga saya suka nggak nih produk-produk Lemonilo. Kemudian keluarga saya mau nggak merekomendasikan produk Lemonilo ke rekan-rekan mereka atau ke teman-teman mereka, dan kemudian bertambah lagi ke lingkaran di luar itu, bertambah lagi hingga akhirnya semakin banyak masyarakat yang mengetahui produk Lemonilo. Tapi awalnya itu sebenarnya dari mulut ke mulut dan dari internal kami aja, dari teman-teman dan dari keluarga. Bisa kami berbangga hati juga bahwa memang produk Lemonilo ini memang sangat-sangat baik sekali reviewnya. Jadi reviewnya sangat-sangat baik untuk setiap produk kami. Mungkin kalau kami buka rahasia sedikit, kami itu sebenarnya untuk mengetahui apakah produk kami sudah bagus, itu sering melakukan survei gitu, dan kemudian memperbaiki produk berdasarkan hasil survei itu. Makanya semakin hari memang kualitasnya semakin baik. Nah, mungkin di sini saya mau cerita sedikit 4 hal yang sangat penting jika kita ingin mulai berjualan produk atau kita ingin memulai bisnis. Kan Wiranilo ini sebenarnya apa sih? Wiranilo ini adalah suatu program wirausaha Lemonilo, makanya dinamakan Wiranilo. Nah, ada 4 hal yang sebenarnya mungkin bisa kita sharing lah, kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih manfaat atau USP ya. USP itu kan Unique Selling Proposition. Unique Selling Proposition maksudnya apa sih hal unik dari produk yang kita pasarkan. Dengan kata lain, mari kita sharing manfaat gitu. Jika kita ingin membuat orang lain membeli produk yang kita jual, maka hal pertama yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mari kita sharing manfaat. Dan sebenarnya itulah yang Lemonilo seringkali lakukan. Kami sharing manfaat dari produk Lemonilo, karena produk Lemonilo ini tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa penguat rasa, dan itu salah satu cara kami men-sharing manfaat. Yang kedua, jika ada yang bertanya ya, yakinkan bahwa memang produk Lemonilo ini sudah standarnya yang paling tinggi ya, dan kami sudah memiliki semua licenses yang dibutuhkan untuk mendapatkan standar tertinggi dari produk gitu. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa bagaimanapun juga konsumen adalah raja. Jadi pada saat kita berjualan produk atau memasarkan suatu produk, maka konsumen ini, yang namanya konsumen, pasti ada yang kadang-kadang komplain dalam hal misalnya, aduh kok pengirimannya lama atau segala macam. Nah, ini juga kita harus sadari bahwa kalau berbisnis pasti punya konsumen, dan konsumen inilah adalah raja. Yang terakhir,
mari kita terbuka untuk mendapatkan masukan, terutama dari konsumen. Jadi masukan ini jika memang mengenai servis kita, ya kita terima dan kita perbaiki. Begitu juga misalkan dari rekan-rekan Lemonilo mendapatkan feedback atau masukan untuk produk-produk Lemonilo yang rekan-rekan jual, maka kami akan dengan sangat terbuka menerima feedback tersebut dan berbenah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Kira-kira begitu aja presentasi saya. Seperti yang saya bilang, saya nggak mau lama-lama karena saya yakin mungkin banyak pertanyaan juga ya dari rekan-rekan, jadi saya nggak mau nanti malah nggak ada waktu. Ya, saya persilakan kembali ke Tira jika kan Tira juga ada list pertanyaan ya, saya lihat, jadi mungkin bisa mulai masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih, sekian, dan izinkan saya sekali lagi untuk mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan Wiranilo. Thank you, Kak Sinta. Nah, kita abis ini akan buka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya aku juga bakal pilihin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya di sini ya. Ada pertanyaan yang nanya nih Kak Sinta, kayak kendala awalnya gimana sih memulai usaha? Mungkin di sini teman-teman yang masih baru kan pasti mikir juga kan, aduh nanti kalau aku mulai usaha terus nanti ada kendala, aku harus gimana ya gitu. Mungkin bisa Kak Sinta ceritain juga. Nah, gini Tir, kendala itu tuh pasti ada pada saat kita memulai usaha. Bahkan di Lemonilo sendiri kendala itu ya terus datang, ya namanya kita membangun usaha, kendalanya tuh pasti ada. Sebenarnya sih awalnya kita menghadapi suatu masalah pasti terasa berat. Tapi dengan bertambahnya pengalaman, maka bertambah pula trik kita untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi saya tuh punya pemikiran gini, kalau misalnya masalah ini itu tuh nggak bikin napas saya berhenti, ya udah gitu, berarti ini masalah yang bakal bisa saya selesain. Jadi pemikiran kita tuh tentang masalah juga jangan panik. Oh ada masalah, ya nggak apa-apa, kok saya masih ada napas, ya udah ya kita selesain aja gitu, masalah apapun gitu. Itu sih, jadi gimana kalau ada kendala, ya nggak apa-apa, memang wajar gitu kalau berbisnis punya kendala, ya kita hadepin aja, yakinkan bahwa kalau memang ada kendala dan kita perbaiki, maka itu akan menjadi suatu ilmu, dan next time kita mendapatkan kendala lagi, kita akan lebih santai dalam menghadapinya. Kira-kira gitu ya, Tir. Ini ada juga pertanyaan dari Fitri Reserpina. Tips-tips dong buat yang baru mau mulai usaha, Kasin. Jadi mungkin di sini kan tadi aku sempat absen juga beberapa, ada yang apakah baru pertama kali jualan saat gabung Wiranilo atau udah punya usaha sendiri. Nah, beberapa tuh emang jawabnya baru pertama kali mulai usaha tuh lewat gabung Wiranilo. Nah, mungkin Kak Sinta ada tips-tipsnya nih, gimana caranya buat teman-teman Wiranilo yang baru mulai biar nanti bertahan atau bisa sukses lah ya. Ya, tipsnya itu sebenarnya nggak banyak. Kira-kira ada 3 tips aja gitu. Kalau banyak-banyak nanti malah pusing. Tips yang pertama untuk yang baru mulai usaha. 1, coba izin sama orang tua minta doa. Itu yang pertama. Doa orang tua itu penting, dan setelah doa orang tua juga mantapkan hati, lalu mulai ngomong pada diri sendiri bahwa kalau kita mau berusaha ya pasti ya tadi ada kendala, tapi itu adalah kendala yang pasti bisa kita atasi gitu. Jadi nggak apa-apa ada kendala. Itu yang pertama. Jadi niatnya kita mantapkan dulu. Yang kedua, pada saat kita mau berjualan, yang paling mudah itu sebenarnya adalah sharing manfaat. Makanya saya ngomong lagi tentang sharing manfaat ini ya, bahwa bagaimana sih cara kita tuh mau ngasih tahu orang bahwa produk yang kita jual ini tuh bagus. Cara simpelnya, ya sudah, ini kita sharing aja manfaatnya. Seperti contohnya kalau teman-teman berjualan produk mie Lemonilo, manfaatnya apa? Oh, salah satunya, oh airnya tuh jernih karena si produk Lemonilo ini mie-nya tidak digoreng, tapi melainkan prosesnya tuh dipanggang. Itu merupakan salah satu manfaat.
Yang kedua, karena dia itu tanpa penguat rasa, maka dia itu tidak bikin begah ya. Dia untuk dimakannya tuh lebih nyaman. Nah, itu kira-kira tuh cara kita sharing manfaat. Jadi manfaat ini penting karena orang akan pengen tahu kenapa saya mau harus membeli produk dari Anda gitu kan. Jadi saya pikir mulailah sharing manfaat. Kadang-kadang contohnya ya, kalau nanti kan ada sesi untuk digital marketing juga ya dari teman-teman di Lemonilo. Nah, contoh-contoh kecil ya, kalau kita memasarkan produk kita lewat social media, nggak perlu kayak kita bilang, beli ya produk gue, nggak perlu kayak gitu, tapi mulai dari sharing manfaat aja. Oh, ini nih ada produk Lemonilo nih, bagusnya tuh A, B, C. Dan kalau misalnya ada yang tertarik, DM saya ya, atau kalau ada yang tertarik, hubungi saya ya di WA. Nah, itulah cara-cara simple untuk berjualan gitu. Jadi tekniknya nggak usah ribet-ribet gitu, tapi ya udah sharing manfaat aja. Yang ketiga, yang terakhir, pahami bahwa konsumen itu raja. Namanya orang itu mau membayar sesuatu ke kita, itu berarti dia tuh berharap mendapatkan servis yang sangat-sangat baik. Contoh servis adalah kalau orang ada nanya-nanya nih sama rekan-rekan Wiranilo, ya udah kita jawab gitu. Kalau dia nanya, ya kita harus sabar untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Kalau misalnya akhirnya dia nggak jadi beli, ya nggak apa-apa. Ya udah kita emang sebel mungkin, tapi kita telan aja. Itu biasa ya kalau di Indonesia orang nanya nggak jadi beli, cuma nanya-nanya aja. Tapi belum tentu abis itu dia tidur dia nggak pengen beli. Oh iya ya, nanti jangan-jangan dia lagi tidur. Iya juga ya tadi Pak Saiful itu jelasin tentang manfaatnya Milemonilo atau manfaatnya Naturizer, bener juga ya, besok deh saya mau minta beli sama Pak Saiful. Tapi kalau kita udah keburu marah, kok kamu nggak jadi beli sih? Yang ada orang itu bakal kayak, aduh, males ya gitu, udah nggak keinget tuh manfaat yang di sharing, malah keinget nih kok nyebelin banget sih, malah nanya-nanya aja nggak boleh, kira-kira gitu. Konsumen adalah raja. Kalau kita jadi konsumen, kita juga ingin diperlakukan jadi raja, maka begitu kita memiliki konsumen, konsumen itu pasti juga ingin diperlakukan seperti raja. Kira-kira 3 itu aja, Tira. Saran saya. Terus habis itu sharing manfaat dan memperlakukan konsumen seperti raja gitu ya Kak Sinta. Betul. Oke nih, tadi Kak Sinta sempat menyinggung-nyinggung soal pengawet ya gitu-gitu juga. Nah ini ada yang nanya nih Kak, dari AHA itu dari Aji di Jawa Tengah, masyarakat banyak mengenal Lemonilo tuh tanpa bahan pengawet. Nah terus namun Lemonilo itu ada kadaluarsanya, jadi mungkin bisa dijelasin maksudnya gimana gitu biar nanti teman-teman Wiranilo juga bisa share itu konsumennya. Iya, terima kasih Mas Aji. Jadi gini, maksudnya kadaluarsa ini apa sih? Kadaluarsa ini kan berarti produk ini ya tidak bisa lebih baik dari dikonsumsi lagi gitu kan, sudah expired, sudah kadaluarsa. Berarti sudah disarankan tidak dikonsumsi. Mengapa seperti itu? Sebagaimana layaknya makanan apapun di dunia itu pasti ada masa kadaluarsa. Justru kalau ada pengawet, maka masa kadaluarsanya itu semakin panjang. Makanya kalau rekan-rekan tes ya, mungkin mie instan lain gitu ya, atau mungkin produk lain yang berpengawet, itu jangka waktunya bisa sampai 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Karena kan memang dia biasanya pakai pengawet yang namanya natrium benzoat gitu. Itu pengawet yang memang membuat si produk itu jangka waktunya tuh sangat lama. Tapi Lemonilo itu jangka waktunya kenapa justru bisa cukup lama loh ya, sekitar sebenarnya awalnya 7 bulan, tapi kita sebenarnya tes itu bisa lebih lama lagi, tapi kami selalu bilang ya kira-kira kurang dari setahun, tapi kan cukup lama ya, nggak kok tanpa pengawet bisa sih selama itu, ya karena prosesnya gitu. Jadi yang teknologi yang kami temukan itu bukan kita masukin pengawet, tapi prosesnya. Jadi prosesnya kami panggang, dan kemudian yang terakhir teknologi packagingnya, teknologi bungkusnya juga ikut membantu produk Lemonilo sehingga bisa memiliki ketahanan yang cukup baik gitu. Tapi ya memang kalau produk apapun di dunia ini, even kosmetik ya itu pasti ada masa kadaluarsanya, ada masa selesai pakai gitu. Oke, ini ada yang nanya dari Fafa.
ini kali pertama saya dalam berwirausaha. Terus ada teman yang pengen gabung jadi reseller, tapi belum mau gabung ke reseller Lemonilo karena modalnya mereka belum. Tapi sejujurnya saya bingung ngitung harga untuk ke reseller saya. Tipsnya buat saya apa ya? Jadi dia mau ngajakin temannya buat gabung, tapi temannya ini belum ada modal, kasih tahu. Mungkin bisa ngasih tipsnya gimana kalau misalkan belum ada modal, terus biar bisa ngejalanin. Ya, ini sebenarnya juga secara internal kami sedang berdiskusi sih, apakah memang mungkin ke depannya kita bisa adakan promo khusus supaya rekan-rekan Lemonilo juga lebih fleksibel, lebih mudah dalam mengajak orang lain. Jadi sebenarnya gini, kan Wiranilo ini memang ada biaya registrasi, tapi sebenarnya biaya registrasi ini bisa dibilang adalah nol ya atau gratis. Kenapa? Karena apa yang rekan-rekan Wiranilo bayarkan itu kemudian menjadi deposit, menjadi voucher yang bisa dibelanjakan 100%. Jadi sebenarnya jika dibilang apakah ada biaya registrasi, sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah deposit. Kenapa? Karena begini, kita itu mendapatkan ketertarikan untuk bergabung ke dalam program Wiranilo ini sudah ribuan, sangat banyak sekali. Cara ini adalah cara Lemonilo untuk melihat mana sih rekan-rekan yang benar-benar serius dan mana rekan-rekan yang tidak begitu serius. Begitu program ini kami gratiskan, sebenarnya ketakutan kami adalah ya udah orang langsung aja nih daftar. Tapi sebenarnya nggak niat-niat banget gitu untuk berwirausaha, untuk melakukan usaha. Nah, efeknya apa? Nanti teman-teman yang seperti rekan-rekan Wiranilo sekarang yang memang sudah sangat-sangat ingin berwirausaha, yang memang sudah niat banget, sudah mantap banget, nanti bercampur ke rekan-rekan yang sebenarnya malas-malesan. Nah, kami menakuti gitu kan, kami takut bahwa environment atau lingkungannya kemudian tidak menjadi kondusif. Kalau di sini kan kita lihat bahwa semuanya ingin sama-sama sukses, sama-sama berusaha gitu. Makanya begitu disatukan, maka kami berharap komunitas Wiranilo ini bisa menjadi komunitas yang saling mendukung satu sama lain. Tapi begitu kami gratiskan, sebenarnya bisa nggak sih? Bisa gitu kan. Tapi ini kan dari awal mohon dipahami ya, ini bukan ada bayaran loh ya, ini semuanya 300.000 itu langsung menjadi deposit gitu loh. Nah, deposit ini kami butuhkan sesungguhnya hanya untuk membedakan mana yang niatnya nggak niat-niat banget dan sama yang niat banget gitu kan. Kira-kira kalau orang udah mau deposit uang sekian kan berarti ya memang sudah berniat berjualan gitu. Makanya kita tidak membuang waktu, tenaga dan biaya juga gitu untuk kemudian bikin Zoom class, bikinin teman-teman marketing material supaya bisa jualan di WA-nya atau di sosmednya. Kemudian kita juga suka adakan tanya jawab di grup gitu. Itu kan sebenarnya adalah usaha kami untuk membangun rekan-rekan dan menyemangati rekan-rekan dalam melakukan wirausaha gitu. Jadi sih sebenarnya tipsnya kalau jujur-jujuran, yuk kumpulin modal, kumpulin supaya bisa dapet nih deposit 300.000 gitu. Jangan sampai teman kamu bilang, aduh nggak ada modal, tapi sebenarnya ya berarti temen-temenmu ini mungkin belum terlalu niat. Karena kalau niat sih sebenarnya 300.000 ini ya mungkin tidak begitu besar ya, karena semuanya langsung dimasukkan gitu ke dalam deposit. Tapi ini akan menjadi masukan saya. Kita akan teliti lagi jika memang sangat banyak ya yang melihat bahwa deposit ini memberatkan, ya mungkin akan kami pikirkan kembali. Tapi saat ini justru deposit ini bagi kami berfungsi untuk memisahkan dari mana yang niat dan mana yang nggak niat. Kira-kira begitu. Oke deh. Oke, ini udah ada beberapa orang yang raise hand, jadi nanti aku pilih buat bisa tanya langsung. Ini dari Minarti, aku ask to unmute. Iya, malam Ibu Minarti. Ya, malam. Saya adalah newcomer di Lemonilo. Saya sebenarnya mendapat nama ini dari referensi teman di IG. Saya baru tahu ada namanya produk sehat lah ya buat kita ya. Jadi memang hidup memang perlu dari lifestyle kita juga ya, hidup sehat. Sebenarnya saya tertarik di bisnis plan, tapi saya belum dapat klik dari bisnis plan ini bagaimana
saya bisa menggantungkan hidup saya menjadi salah satu resellernya di Lemonilo. Belum dapat saya, belum klik. Saya hanya user, jadi saya pemakai. Saya adalah order kedua, baru hari ini saya order kedua, saya hanya mencicipi beberapa produknya Lemonilo, salah satunya mie ya. Mie itu menurut saya memang berbeda dengan mie yang lain, karena saya merasanya memang ada perbedaan, sesuatu yang bagus itu kan harus disaringkan kepada orang di sekeliling kita kan. Ya. Nah, tapi apa benefit buat kita gitu loh. Satu, saya jujur networking saya luas. Saya kebetulan karyawan, networkingnya cukup luas sehingga saya mencoba melihat pasar di networking saya dengan saya menawarkan mie-nya dulu nih, ya. Tetapi banyak objection ke saya itu ternyata harga di pasaran itu memang lebih murah. Saya cukup kaget awalnya. Saya tanya aja, emang berapa sih murahnya gitu kan? Oh, ternyata ada yang menjual misalnya 2 pieces itu 10.500. Cukup membuat saya kaget. Terus agak drop demotivasi. Waduh, ini mau saya teruskan jalanin apa enggak ya? Karena terjadi persaingan kurang profesional menurut saya harga buat kami dengan harga di pasaran. Tapi saya pikir saya user, saya juga penggemar mie. Salah satunya mie yang sehat itu saya pikir ya nggak apa-apa deh buat saya makan aja. Tapi saya pikir juga kemudian, sayang dong buat makan aja gimana caranya makan gratis dong, dengan saya menawarkan kepada teman-teman, gitu kan. Saya jujur tidak menjual pakai 1 pieces, enggak. Saya jualnya per paket, ya, supaya dus saya cepat kosong. Jadi jual misalnya, ya udah goban 50.000, lu dapat berapa pieces, cepat kan habis kan. Memang untungnya nggak banyak, tapi saya pikir kalau ini main volume, berapa banyak volume yang harus saya jual supaya saya bisa dapat angka yang bagus, gitu kan. Saya coba lagi nih, hari ini saya beli lagi nih dengan 10 dus mie. Saya pengen lihat, satu hari saya bisa dapat 7 dus, selesai, tuntas 7 dus. Tapi saya hitung, make sense nggak ya dengan 7 dus per hari ini berbagi dengan teman-teman ya. Nah, tadi saya notice sedikit ya, misalnya kepada keluarga, misalnya, mungkin kita bisa menjual servis, saya setuju. Kita pasti, kalau pembeli itu adalah raja ya. Saya juga di dunia satu pelayanan, jadi kita tahu nasabah itu adalah raja, itu kan. Tapi bisnis is bisnis. Kalau ada di pasaran yang memang lebih murah, kita harus mengakui bahwa kita kembalikan ke kita deh, ada 2 penawaran, produk yang sama, benefit yang sama, tapi harga berbeda. Pasti kita akan memilih dengan harga yang berbeda, yang lebih murah. Itu logiknya kita berpikir ya. Tapi kalau misalnya kita tawarkan kepada keluarga, dia membeli dengan harga yang agak mahal dibandingin harga pasar, saya pikir kita akan menutup repeat order. Karena dia tidak akan membeli lagi. Itu satu, dia membeli karena tidak enak. Tidak enak namanya kita menjual kepada nasabah atau konsumen kita kalau dia membelinya karena tidak enak kita. Jangan. Lebih baik dia membeli dengan harga yang price yang bagus, tapi service yang bagus, benefit yang bagus gitu loh. Nah, ini yang perlu saya agak gimana ya, saya mau jalanin ini serius, supaya saya usia 53 tahun. 2 tahun lagi saya mau pensiun. Saya mau planning. Kalau ini bisa jadi besar, why not? Ya, jadi kita bisa tetap punya productivity. Saya senang namanya di sales, penjualan itu saya senang. Why not kalau nggak saya jualkan Lemonilo punya produk gitu kan? Tapi saya nggak dapat bisnis plan-nya supaya saya bisa cepat besar itu seperti apa. Selain saya user pemakai, mungkin bisa sharing sedikit buat kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Minarti. Terima kasih atas sharingnya, dan saya mengucapkan terima kasih karena Ibu Minarti juga sudah menjadi konsumen dari Lemonilo dan bahkan sudah membeli mie Lemonilo itu berkarton-karton. Jadi sangat-sangat saya berterima kasih sekali dengan Ibu Minarti di sini gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu ya, mungkin saya list ya. Yang pertama itu adalah sebenarnya ini mie Lemonilo ya, kasus mie Lemonilo ini di pasaran tuh banyak yang murah. Jadi gimana gitu kan cara kita berjualan, apakah bisa untung atau tidak?
Dan yang kedua, bisnis plan-nya apa nih dari Lemonilo gitu? Bagaimana supaya orang di sini juga bisa hidup gitu kan, bisa merasa untung gitu di Wiranilo ini. Kira-kira ada 2 pertanyaan itu ya Bu ya. Yang pertama, nah mie Lemonilo itu memang sangat unik gitu karena memang saya harus terbuka sekali ya di sini bahwa mie Lemonilo itu yang jual sudah sangat-sangat banyak. Dan itu kita tidak akan tutup-tutupi. Memang mie Lemonilo yang jual sudah banyak dari mulai supermarket sampai reseller-reseller sampai pasar juga menjual sudah sangat-sangat banyak gitu kan. Tapi apakah masih ada opportunity-nya? Maka saya jawab, ya masih ada opportunity-nya. Buktinya apa? Buktinya Ibu Minarti berjualan 1 hari 7 karton juga masih sanggup gitu ya Bu ya. Tapi kemudian apakah untungnya signifikan atau tidak gitu kan. Nah, memang kalau kita mau jualan mie Lemonilo itu harganya yang pertama, untuk Wiranilo sudah harga yang paling murah. Tapi kemudian, apakah untuk harga jual ke konsumen ini bisa kami kontrol? Nah, itu yang sebenarnya sangat-sangat sulit dilakukan. Yang biasa kami lakukan adalah kami memberikan suggested retail price atau harga yang kami sarankan untuk dijual kembali ke konsumen itu berapa, kami ada range-nya dan memang itu yang kami sarankan. Tapi kemudian kembali lagi akhirnya ke mekanisme pasar. Pada saat ada orang beli nih, misalnya 5150 sama kayak harganya Wiranilo, tapi kemudian dia cuma mau ambil untung sedikit aja, 5.500 gitu. Apakah bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena produk itu sudah punya dia. Gitu. Jadi ujung-ujungnya memang benar kata Ibu Minarti, kalau misalnya gitu, kalau jualan mie Lemonilo, ya harus kayak begitu dong. Kalau memang kekuatannya mau murah-murahan, ya akhirnya seperti itu. Makanya di sini kami kenalkan juga ke produk-produk lain, selain mie Lemonilo. Mie Lemonilo, walaupun sekarang sudah banyak sekali yang berjualan, tapi semuanya itu sering sold out. Makanya di sini juga ada opportunity, Bu. Kenapa sih orang masih jual mie Lemonilo abis, karena mie Lemonilo ini sudah seperti sembako saat ini. Gitu. Ini saya perlu kemukakan. Karena sudah seperti sembako, maka orang itu beli terus. Jadi kalau Ibu ke Alfamart atau ke Indomaret sering nggak ada mie Lemonilo. Sementara tarikannya, karena iklannya juga cukup kuat ya, orang itu cari terus gitu loh. Jadi di sini kalau emang di pasar sering nggak ada barang dan memang Ibu memiliki barang, ya maka Ibu ada opportunity untuk berjualan mie Lemonilo. Tapi saya sarankan selain berjualan mie Lemonilo, maka jualan juga produk-produk Lemonilo yang lain yang memang saat ini belum dijual seluas mie Lemonilo gitu. Dan memang produk ini juga laku gitu. Makanya memang kemarin ini kita sempat ya founders ada pemikiran bahwa oke, kita akan push produk-produk ini ke Wiranilo dulu nih supaya Wiranilo juga ada bantuan dari produk-produk lain yang belum pemasarannya belum seluas mie Lemonilo. Kira-kira itu satu ya mengenai gimana nih cara kita melihat mie Lemonilo, opportunity-nya ada nggak ada gitu. Tapi memang akan lebih baik lagi, akan lebih menyenangkan lagi secara revenue ya, secara pemasukan jika kita kombinasikan dengan produk-produk Lemonilo yang lain gitu. Yang kedua, bisnis plan-nya apa? Jadi mungkin di sini teman-teman Lemonilo sempat sharing juga ya bahwa kita untuk mendukung Wiranilo bahkan kami memberikan referral commission. Referral commission ini di program lain nggak ada. Nggak even orang kalau beli 100-200 karton dari Lemonilo itu kita nggak ada referral commission seperti yang kami berikan ke Wiranilo. Nah, referral commission ini apa sih? Jika Ibu Minarti mengajak orang lain untuk bergabung ke Wiranilo, maka Ibu Minarti akan mendapatkan komisi. Komisinya itu sebesar apa? Sebesar 3% dari apapun yang dibeli dari orang yang Ibu Minarti tarik gitu. Dan ini sudah berlaku gitu referral ini. Nah, referral ini sebenarnya kami akan taskan selama 3 bulan. Makanya di sini kami berikan referral commission selama 3 bulan. Tapi tidak menutup kemungkinan jika program ini sukses, maka akan diteruskan. Nah, makanya kami juga mau mengajak rekan-rekan Wiranilo di sini untuk
mengajak Wiranilo yang lain gitu, atau mengajak saudaranya atau rekan-rekannya untuk mengikuti program ini, sehingga nantinya program Wiranilo ini juga bisa berjalan meskipun kita lagi tidur gitu. Jadi orang lain yang membeli pun kita akan mendapatkan komisi juga, kira-kira seperti itu. Nah, hal lainnya yang kami lakukan di Lemonilo, Zoom class ini kan adalah pertama kali kami bikin. Tapi kami juga sedang menyusun apakah apakah perlu ada sistem komisi yang lain, dan kemudian apakah kami bisa persiapkan hadiah gitu, seperti perlombaan antar Wiranilo yang mungkin jika yang menang tuh dapat A atau dapat B. Ini kami sedang menyusun saat ini supaya memang program ini jadi program yang lebih menarik untuk rekan-rekan Wiranilo semua. Kira-kira seperti itu. Dan kami memang berkomitmen juga bahwa kelas Zoom ini bukan kelas yang pertama dan terakhir ya, akan ada kelas-kelas lainnya untuk membangun business sense dari rekan-rekan Wiranilo semua. Kira-kira seperti itu, Ibu Minarti. Oke, dari Ibu Minarti sudah terjawab ya, Bu ya? Oke, terus masih banyak banget pertanyaannya, tapi karena kita udah jam 8, mungkin kita bisa tutup dulu untuk yang sesi pertanyaan Kak Sinta. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang masih ingin bertanya, kita bakal tampung dan nanti kita bisa jawab di akhir acara. Jadi nanti setelah Kak Sinta kan masih ada presentasi terkait Wiranilo juga. Jadi buat teman-teman yang belum terjawab, tenang aja, jangan live dulu, karena nanti kita bakal jawab di akhir. Oke, begitu. Terima kasih banget Kak Sinta sudah sharing hari ini dan sudah memberikan banyak pencerahan buat teman-teman Wiranilo. Terima kasih Sinta. Terima kasih Ibu. Ya mungkin Kak Sinta ada closing statement dulu sebelum menutup. Terima kasih rekan-rekan Wiranilo udah malam-malam seperti ini masih mau dengerin sharingan saya, masih mau dengerin juga materi-materi dari teman-teman di Lemonilo. Cuma satu harapan kami, kenapa sih kami buat Zoom class ini? Supaya rekan-rekan Wiranilo lebih semangat lagi dalam berwirausaha, dan kami juga bisa saling berbagi ilmu untuk membangun usaha dari rekan-rekan Wiranilo semua. Jika ada kritik, saran, mohon jangan ragu untuk bisa disampaikan ke setiap personel dari Lemonilo. Kami setiap kali mendapatkan saran dan kritik itu sebenarnya kami sampai malam itu selalu memikirkan bagaimana caranya kita tuh bisa menjawab saran dan kritik ini. Begitupun seperti contohnya kemarin ada isu mengenai harga mie Lemonilo yang dibanting di pasaran, itu tim kami sebenarnya masih bekerja terus-terusan supaya bisa membetulkan harga ini. Jadi percaya bahwa kita nggak cuek dengan setiap saran dan kritik, kita terima masukannya, dan kami berharap semoga rekan-rekan Lemonilo bisa membantu rekan-rekan Wiranilo dan kita bisa sukses bersama, gitu aja. Terima kasih.